Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa kembali para sahabat ASN dimanapun Anda berada. Di YouTube saya terdahulu saya memperkenalkan Inbox. Inbox adalah integrasi pendokumentasian logbook, dupak, dan SKP Jabatan Fungsional Kesehatan. Maka dalam YouTube ini saya akan menyampaikan tutorial dalam hal pengisian Inbox kepada teman-teman semuanya. Setelah Anda membuka Inbox yang merupakan bentangan layar di Microsoft Excel, Anda akan diperkenalkan dengan banyaknya judul sheet yang tertera di dalam Excel tersebut. Dari sekian banyak sheet yang ditampilkan, sebenarnya hanya ada 4 yang utama, yakni terkait dengan rumus penetapan target angka kredit, kemudian logbook yang disiapkan untuk 1 tahun kalender, kemudian dupak dengan seperangkat kelengkapannya, dan terakhir adalah SKP. Sementara sheet-sheet yang lain adalah sheet-sheet penunjang, sheet-sheet yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendokumentasian ini. Tapi teman-teman tidak perlu merubah atau melakukan perbaikan di masing-masing sheet penunjang. Baiklah, diawali dengan judul cover, kemudian data umum. Silakan Anda isi sebagaimana petunjuk yang ada di samping data umum tersebut. Kemudian setelah data umum selesai, Anda bisa mengisi butir kegiatan berdasarkan pilihan Anda, yakni butir kegiatan yang sesuai dengan jenjang jabatan Anda dan juga jenjang jabatan di bawah dan di atas dari jenjang jabatan Anda yang bisa dilakukan di masing-masing area kerja Anda. Setelah selesai memilih butir kegiatan, Anda bisa mengisi atau membuat rumus target angka kredit. Di sini di kolom C baris ketiga diisi dengan angka target kenaikan pangkat. Misalnya target angka kenaikan pangkat yang punya saya ini di 4C itu saya targetnya 150. Maka di sini secara otomatis akan terpisah 80% komponen utama atau unsur utama, 120 dari 150, kemudian 30 untuk unsur penunjang, sehingga kombinasi 80% utama dan 20% unsur penunjang sudah terwakili, sudah terprogram di atas daripada sheet rumus ini. Kemudian kolom E3 adalah target bulanan yang dihitung berdasarkan rencana capaian kenaikan pangkat. Apakah kita mau 3 tahun atau 36 bulan atau 4 tahun sebanding dengan 48 bulan. Di sini saya mencontohkan untuk kenaikan pangkat 3 tahun atau 36 bulan. Anda bisa lihat di jendela atas ini ada rumusan yang terdiri dari D3 ada 120, 80% dari unsur utama dibagi 36 bulan atau 3 tahun, sehingga per bulannya kita hanya mencari angka kredit sejumlah 3,33. Dari target bulanan ini secara otomatis akan terjumlah atau akan didapat target per tahun angka kredit, yakni lebih kurang 40 angka kredit atau 39,99 sekian, yakni target bulanan 3,33 dikali 12 secara otomatis. Dari target bulanan 3,33 ini kita akan breakdown ke masing-masing butir kegiatan yang sudah terpilih dengan menggunakan pembobotan persentase. Di sini saya ilustrasikan jika melakukan pengkajian keperawatan lanjutan itu saya buat 6% bobotnya, maka secara otomatis selama 3 tahun saya harus melakukan pengkajian sebanyak 2.850 kali pengkajian, atau per bulannya sebanyak 80 kali pengkajian. Di sini di angka target bulanan hasil ini Anda juga harus memprogram target 3 tahun atau 36 bulan. Ini langsung di breakdown ke bawah. Jika ini tidak diganti 36 bulan sama dengan target bulanan yang di E3, maka tidak akan
mendapatkan angka yang signifikan atau yang sesuai dengan rumus yang ditetapkan. Dari 80 ini, 80, sekian kita manualkan. Kalau ini menggunakan sistem yang terumus berdasarkan grouping di Microsoft Excel. Kalau yang blok kuning ini secara manual. Kalau tidak dibuat manual, maka pengalinya nanti dengan nilai angka kredit per butir itu komanya akan ikut, sehingga ini harus dimanual. 80,00 pembulatan manualnya adalah 80, sehingga target tahunannya 80 kali 12 menjadi 960. Jika diilustrasikan 80 dikali angka kredit per butir pertama pengkajian ini 0,025 menghasilkan 0,2, dan 960 yang per tahun dikali 0,025 menjadi 2,40 per tahun. Demikian seterusnya, sehingga akan mendapatkan hasil seperti yang di bawah ini, yakni di L345 untuk bulanannya dan M45 untuk tahunannya. Dua hasil ini sangat sinergi dengan yang ada di atas ini. Yang di E target per bulan 3,33 dan F40, sementara yang di bawah 3,26 kalau dibulatkan 3,33 dan 39 pembulatannya jadi 40. Yang perlu diperhatikan adalah penjumlah dari pembobotan persentase ini harus bernilai 100. Jika dia lebih 100, maka kurangilah pembobotan target persentasenya. Jika dia lebih, maka kurangilah. Kalau dia kurang, maka tambahkanlah di dalam target persentasenya per butir kegiatan. Mana yang Anda pilih? Itu untuk menentukan rumus. Setelah rumus selesai, maka langsung teman-teman bisa beralih ke bentangan sheet logbook. Logbook di sini ini sudah saya program dalam kertas HVS F4, dan setiap lembarnya saya bagi untuk 3 hari atau 3 tanggal. 1 hari atau 1 tanggal ini saya siapkan 10 baris kegiatan atau 10 baris kegiatan atau 10 baris tindakan terhadap pasien yang Anda lakukan. Form ini yang di atas, di bawah nomor butir ini bukan tanggal. Tanggal berada di kolom D, ini tanggal. Sementara kolom E adalah nomor rekam medis kalau Anda melakukan tindakan terhadap pasien. Sementara kolom F sampai dengan seterusnya itu adalah perwakilan nomor butir dari sayap sebelah kiri ini, nomor butir ini. Nomor butir ini yang menentukan atau yang mewakili sebutan butir kegiatan itu berada di lembar mulai dari F8. Jadi misalnya teman-teman pada tanggal 1 melakukan kegiatan pengkajian keperawatan, tinggal menulis nomor rekam medisnya, kemudian butir satunya itu melakukan pengkajian, Anda bisa menuliskan 1. Misalnya nomor rekam medisnya adalah 22222. Kemudian di tanggal yang sama, di rekam medis yang sama, selain pengkajian Anda juga melakukan screening pasien, tinggal menulis angka 1 dan seterusnya. Jika Anda melakukan kegiatan yang non kegiatan pasien langsung, maka Anda tinggal menulis di bawahnya tanpa memberikan nomor rekam medis pasien. Sahabat nakes, setelah kita isi sesuai dengan, jadi satu baris ini adalah untuk 1 kali kegiatan untuk rekam medis yang sama. Sementara jika dalam tanggal yang sama kita ada melakukan kegiatan non keperawatan pasien, misalnya melakukan kegiatan preceptorship dan mentorship di nomor 19, maka di sini tidak perlu ditulis nomor rekam medis, tapi langsung dikosongin saja. Langsung di nomor 19-nya dikasih angka 1. Demikian pula jika kita melakukan kegiatan yang terkait dengan
pendidikan kesehatan terhadap ini upaya melakukan kegiatan upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien, petugas, pengunjung. Misalnya kita pilih petugas atau pengunjung, maka di baris yang sama dengan persentase tadi kita tinggal menambahkan tambahan angka 1. Berarti kalau dilihat dari sini perwakilan nomornya adalah nomor 10, maka di nomor 10 butir 10 ini kita tinggal mengisi satu deret atau satu baris dengan kegiatan prestasi dan mentorship jika dua kegiatan itu kita lakukan pada tanggal 1, begitu seterusnya. Tetapi apabila kita libur pada tanggal 1 atau tanggal berapa kita libur, kita tidak usah membuang tanggal itu, tetapi tanggal ini harus secara berkesinambungan dilakukan secara simultan, karena ini sudah saya desain tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 untuk bulan Januari. Nah, untuk lembar-lembar berikutnya teman-teman tinggal scroll ke bawah, itu di sana ada tanggal-tanggal selanjutnya di bulan itu sampai dengan tanggal 31, sehingga dapat disimpulkan bahwa satu sheet logbook ini sudah berisi logbook untuk 1 tahun kalender. Kalau Anda libur, Anda cuti, Anda tinggal menuliskan kalimat atau huruf atau kata atau simbol yang terkait dengan libur. Contoh di sini adalah libur, ditulis libur di sini. Kalau cuti ditulis dengan cuti. Logbook sudah selesai kita buat, maka kita beralih kepada Dupak. Dupak diawali dengan lembar form atau laporan harian. Di laporan harian ini di layar sebelah kiri sudah tersebut butir-butir kegiatan jika perawat ini masuk dengan diawali dengan pelayanan keperawatan yang terdiri dari 2 bagi seorang perawat profesi, yakni asuhan keperawatan yang langsung kepada pasien, dan yang kedua adalah pengelolaan keperawatan yang terkait dengan manajerial di bangsal perawatan. Di form laporan harian ini di bentangan sebelah kanan, di layar sebelah kanan, kalau di atas tadi itu di logbook itu adalah perwakilan butir kegiatan, tapi kalau laporan harian ini yang atas adalah perwakilan tanggal dalam bulan yang bersangkutan. Contoh di sini ada bulan Januari. Kemudian secara terpisah, kotak terpisah ini adalah ada nilai angka kredit per butir. Nilai angka kredit per butir pengkajian tadi bernilai 0,0025. Kemudian ada hak angka kredit. Di sini ada 2 kolom 80% dan kolom 100%. Di mana kolom 80% adalah jika kita melakukan kegiatan dari butir kegiatan 1 tingkat di atas jenjang jabatan kita, maka dia hanya bernilai 80%. Dia harus diisi di kolom 80%. Dan jika kita melakukan sesuai dengan butir jenjang kita atau jenjang di bawah kita, dia bernilai 100%, maka yang terisi adalah di kolom 100%. Di ilustrasi ini sudah terisi sesuai dengan jenjang jabatan atau jenjang jabatan di bawah bernilai 100, yang 80-nya dikosongkan. Maka di sini ada contoh, dua-dua kolom ini terisi. Ini ada terisi 80% terisi dari nilai 1. Ini nilai 1 ini tadi kalau tidak salah sudah terisi perwakilan dari 10. Butir ke-10 yaitu melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre-intra operasi. Nilainya 1. Ini dilihat kalau dari jendela di atas, ini isiannya adalah 1 penjumlahan dari sayap C22 sampai dengan AG22 itu bernilai 1. Jadi nilai 1 dari mana Anda bisa tarik ke belakang, yaitu dari logbook O19, itu ngambilnya dari sana. Jadi kalau kita lihat, kalau mau membuktikan O19 itu di mana, O19 berarti ditarik di sini. Ini
kontrol infeksi, karena ilustrasinya sudah dibuat tanggal 1 ini. Oh, 19. Nah, laporan harian di sini diambil dari sheet sebelumnya. Di sini disebutkan ini ada dua isian, di kolom 80% terisi dan kolom 100% terisi. Ini harus salah satu dipilih. Jika butir ini adalah butir jenjang di atas dari jenjang jabatan kita, maka yang harus diisi adalah yang dipertahankan adalah angka yang ada di kolom 80%, sehingga yang 100% ini kita bikin 0. Atau sebaliknya, jika butir ini adalah butir sesuai dengan jenjang jabatan kita atau jenjang satu tingkat di bawah jenjang jabatan kita, maka yang 80% ini yang kita berikan nilai 0. Kemudian di sebelah kanan, mau dari kolom AO dan sampai dengan AKI, ini ada angka bantuan. BL yang di kolom AO perwakilan dari penjumlahan selama 1 semester. Penjumlahan dari 1 semester ini sudah terisi karena di sheet sebelumnya atau di bulan-bulan sebelumnya sudah ada isian untuk tutorial terdahulu. Maka ini adalah penjumlahan selama 1 semester. Pengkajian keperawatan pada bulan Januari, bulan Februari sampai dengan bulan Juni, jumlahnya di sini. Sementara yang merah adalah penjumlahan 80% dan 100% dari hak angka kredit. Makanya kalau ini terisi kedua-duanya, itu yang salah karena jumlahnya akan menjadi besar, tidak realistis, tidak sesuai dengan peraturan menteri yang menetapkannya. Sementara yang SMS ini adalah penjumlahan dari penambahan 80% 100% selama 1 semester. Itu ada di sini. Ini manfaatnya atau gunanya adalah untuk ditransfer ke form-form di laporan berikutnya, baik di laporan bulanan maupun di Dupak. Demikian untuk laporan harian. Sementara laporan bulanan secara otomatis langsung terisi. Kalau kita lihat di jendela atas, ini diambil dari laporan harian sesuai dengan kolom berapa dan di baris yang keberapa. Ini secara otomatis menjumlahkan. Jadi di Dupak versi Inbox ini adalah pekerjaan pertama yang harus tuntas adalah yang harus benar adalah kuncinya di laporan bulanan. Sehingga jika laporan bulanan selesai, ada pengalinya, sesuai dengan angka kredit per butirnya, ada pengali di hak angka kreditnya dan dijumlahkan selama 1 semester, maka secara otomatis di laporan bulanan kita tinggal melakukan check and recheck saja. Setelah laporan bulanan selesai, ini saya buat 2 semester laporan prestasi kerja semester pertama itu bagian atas. Kalau kita scroll ke bawah, kita akan menemukan untuk yang semester berikutnya atau semester keduanya. Kemudian berikutnya adalah form Dupak. Form Dupak sebagaimana yang selama ini kita sudah buat, teman-teman sudah buat. Ini terdiri dari beberapa akumulasi dari usulan selama 1 tahun ya, selama 1 tahun, tetapi ini dibuat untuk 2 semester. Jadi Dupak tetap dibuat, form Dupak tetap dibuat untuk 2 semester atau tiap semester dan diajukan untuk 2 semester atau diajukan dalam waktu 1 tahun. Sahabat nakes, untuk form Dupak yang pertama adalah konsep identitas. Identitas ini sama dengan Dupak-Dupak sebelumnya, baik seluruh jabatan fungsional semuanya memiliki konsep format yang sama. Di Dupak ini yang perlu perhatikan adalah isilah nilai atau jumlah PAK perolehan sebelumnya, kemudian dengan menampilkan atau mengisi PAK nomor berapa, tanggal berapa, jumlah kumulatifnya berapa. Jadi yang tampil adalah jumlah kumulatif, bukan nilai angka kredit per butirnya. Kalau Anda mengisi yang kolom lama di PAK itu berapa, per butirnya ada nilai isiannya, Anda akan menemui kesulitan pada saat peralihan jenjang jabatan.
sehingga saya sarankan untuk hanya mengisi globalnya saja atau pecahan global dari masing-masing sub komponen dari unsur-unsur tersebut. Misal di sini dari 868,21 perolehan pak lama, 669,25 adalah dari pelayanan keperawatan. Begitu seterusnya. Jadi yang diisi nilai global atau nilai kumulatif dari PAK sebelumnya, kemudian nilai baru yang didapat per butir kegiatan. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Di sini yang juga perlu menjadi perhatian teman-teman bahwa kita harus menyediakan ruang untuk tanda tangan. Kalau ini tadi yang global, nilai globalnya, nilai barunya berapa, nilai kumulatif barunya satu semester pertama itu berapa. Ini 870,250 adalah kumulatif terbaru dari pengajuan Dupak yang bisa disebutkan di sini. Nah, nilai 2,40 itu harusnya memang ini adalah nilai satu semester, tetapi kita bisa lihat per harian. Kalau setiap hari kita mengisi logbook, maka secara otomatis ini akan bertambah dengan sendirinya. Jadi kita bisa kontrol target kita per bulan berapa, kemudian kita pada bulan sampai dengan bulan ini kita sudah mencapai berapa. Nah, di kolom terakhir dari Dupak itu tersedia kolom dari kita yang mengajukan angka kredit. Perhatikan teman-teman, kalau di konsep format terdahulu ini tidak ada, langsung kepada pimpinan tertinggi dari instansi kita. Maka gunakanlah form yang seperti ini, karena ini yang dibenarkan sesuai dengan Juklak atau Peraturan PKN nomor 5 dan nomor 6 tahun 2015. Kemudian di bawah nama ASN yang mengajukan Dupak adalah nama instansi, nama pimpinan instansi. Jika dilakukan di PAK itu dinilai di Dupak itu dinilai di internal instansi, maka yang menandatangani di sini adalah kepala bidang. Tetapi bila dinilaikan keluar dari instansi, misalnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Dinas Kesehatan Provinsi atau bahkan di tingkat pusat, maka di sini adalah pimpinan instansi atau yang berhak mewakili untuk memberikan penandatanganan dokumen Dupak ini. Dan di kolom ketiga adalah kolom untuk tim penilai 1 dan tim penilai 2. Kalau format yang terdahulu tidak ada, yang ada hanya tim penilai saja dan ketua tim penilai. Ini ada catatan-catatan yang ditemukan, yang akan ditulis oleh tim penilai hasil dari temuan pada saat melakukan kegiatan penilaian. Yang terakhir adalah eksekusi atau rekomendasi dari catatan ketua tim penilai. Apa yang didapat oleh tim penilai, kemudian diverifikasi oleh ketua tim penilai, maka ketua tim penilai akan melakukan catatan dan penandatanganan di kolom terakhir daripada Dupak ini. Nah, di sheet Dupak ini saya sudah sediakan 2 format, yakni untuk semester 1 dan semester 2. Anda bisa men-scroll ke bawah. Setelah komponen Dupak selesai, yakni meliputi form laporan harian, laporan bulanan, dan Dupak, maka silakan cek di sheet surat pernyataan melakukan tindakan pelayanan keperawatan. Di sini sudah link kepada dokumen-dokumen laporan-laporan sebelumnya. Kita bisa cek, misal contoh di 27 ini kita klik, lihat di jendela, ini berasal dari laporan harian. Kemudian sebelahnya jumlah angka kredit ini juga bisa dilihat di laporan harian. Begitu seterusnya. Kalau tanggal ini saya siapkan untuk 1 semester ya, format sheet surat pernyataan melakukan kegiatan ini saya tidak membuat per bulan, tapi saya konsep untuk 1 semester. Jadi tanggalnya adalah tanggal mulai dari misal contoh di semester pertama tanggal 1 bulan 1 tahun 2022 sampai dengan 30 bulan 6 tahun 2022.
Begitupun misalnya untuk semester kedua mulai tanggal 1 bulan 7 tahun 2022 sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Sampai mana batas penutupan daripada pembuatan logbook atau dupak itu. Di sini juga tersedia surat pernyataan melakukan tindakan dari kegiatan pengembangan profesi, kemudian penunjang, diklat, dan terakhir adalah format pengesahan dan pengusulan. Ini pengusulan, ini format ini tidak ada dalam konsep regulasi di peraturan menteri. Ini hanya sekedar bantuan saja, di mana di sini berupa rekapitulasi. Ini adalah rekapitulasi ketika pengajuan. Gunanya untuk memudahkan kita melakukan cross check sampai sejauh mana target kita sudah tercapai dalam semester-semester tersebut. Dan ini bagi tim penilai juga sangat dibutuhkan karena nanti akan bisa nampak di kolom pelayanan keperawatan ini apakah sesuai dengan target minimal maksimal yang ditentukan di dalam peraturan menteri Menpan nomor 13 tahun 2019 atau Menpan nomor 35 tahun 2019. Karena target minimal per jabatan fungsional sudah ditentukan di sana dan target maksimal 150% dari target minimal juga sudah ditentukan di sana. Apakah ini mewakili untuk dalam 1 tahun berjalan target ini sudah tercapai atau belum? Nah, di form ini pula ini saya siapkan untuk catatan dari kepala bidang atau atasan kita. Jadi ketika kita mengajukan akredit sudah dinilai oleh tim penilai, kemudian ada catatan dari kepala bidang. Gunanya untuk apa? Tim penilai hanya melakukan penilaian berdasarkan kecukupan waktu dan kecukupan target, tapi tidak menilai terhadap perilaku yang bersangkutan. Perilaku yang bersangkutan dinilai oleh kepala bidang atau atasannya, sehingga walaupun nilainya cukup untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan, belum tentu bisa dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam jabatan atau pangkat yang dituju jika ada catatan khusus terkait dengan perilaku yang bisa dinilai oleh masing-masing atasan. Kemudian yang terakhir dari konsep format dupak adalah konsep lembar pengesahan. Ini dupak ini diajukan untuk kepentingan apa? Tinggal memilih di dalamnya. Kemudian identitas, ada kolom tanda tangan tim penilai. Kemudian di sini ada nilai dupak sebelumnya, nilai pak sebelumnya, kemudian rekomendasi. Yang direkomendasi oleh tim penilai berapa di sini di kolom sebelah kanan, hasilnya berapa. Kemudian dari hasil itu tim penilai akan buat satu rekomendasi apakah dupak ini dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam jabatan atau pangkat yang sedang diajukan oleh yang bersangkutan. Dari sinilah kelengkapan dupak dan perangkatnya dapat diselesaikan, dapat dinilai, kecuali kolom ini kosong karena nanti akan diisi oleh tim penilai, sehingga yang diisi oleh jabatan fungsional pengaju angka kredit ini hanya sampai dengan nilai angka kredit yang lama. Sahabat nakes, setelah format pengesahan selesai kita buat yang nanti akan diteruskan oleh tim penilai, maka kita akan berlanjut kepada form-form yang lain. Nah, di sini sesuai dengan juklak, bukan juklak maksud saya, yaitu Juknis Permenkes nomor 4 tahun 2022, versi PAK, konsep PAK ini berubah. Jadi susunannya tidak lagi berdasarkan pendidikan lama, STPL, kegiatan pelayanan dan seterusnya, tetapi menggunakan angka kredit dasar. Saya sudah siapkan sheetnya di sini, tapi saya kasih warna pink karena pelaksanaannya belum segera direalisasikan. Maka ini mungkin hanya akan menjadi acuan teman-teman saja untuk bisa diketahui bahwa ke depan kemungkinan akan dilakukan di Januari mulai penilaian semester kedua tahun 22, yaitu di Januari tahun 23 sudah penetapan angkanya berdasarkan angka kredit dasar
dan akredit perolehan dari pengalaman dan seterusnya. Ini sudah saya siapkan ilustrasinya, yang ilustrasi sementara ini juga bisa berubah karena sudah muncul pedoman teknis Kepala BKN nomor 11 tahun 2022. Kemudian di sini juga ada format pendampingnya, yakni capaian akhir versus SKP. Nah, SKP berdasarkan SKP sesuai dengan Permenpan 821 mungkin form ini bisa dipakai karena butir angka kredit masih masuk di dalam format SKP versi 821. Sementara format SKP berdasarkan Permenpan 622 sudah lagi tidak menggunakan butir kegiatan sesuai dengan Permenpan. Maka kemungkinan format capaian akhir versus SKP ini mungkin tidak digunakan. Kemudian di sini juga ada format alih kategori dari D3 ke profesi bagi teman-teman yang perawat. Ada konversi 60% sebagaimana petunjuk pelaksanaan di Permenpan sebelumnya, yakni versi Permenpan 25/2014 atau versi Permenpan 35 tahun 2019. Tetapi di Permenpan 35 2019 ini sudah ada model terbarunya, tetapi masih dikonversi 65%. Di sini juga ada format baru, yakni format tentang pengembangan profesi. Ini karena di pengembangan profesi itu muncul perolehan ijazah pendidikan formal yang berkelanjutan, kemudian juga ada pembuatan karya tulis dan seterusnya. Di sini ada format terbaru di versi PMK nomor 4 tahun 2022. Sampai di sini terkait dengan Dupak perawat. Kemudian kita berlanjut kepada SKP. SKP yang saya sampaikan di inbox ini adalah SKP versi 821 yang ternyata menurut informasi Permenpan 821 ini sudah sampai digunakan sampai dengan 31 Desember 2022 saja. Artinya hanya berlaku 1 semester di tahun 2021. Sementara tahun 2022 akan menggunakan Permenpan versi nomor 6 tahun 2022. Tetapi karena sudah saya program di awal tahun sebelum saya mendengar adanya versi terbaru Permenpan nomor 6 tahun 2022, maka di konsep inbox ini adalah konsep SKP tahun 21. Seperti biasa ada data pegawai di sana, kemudian ada sheet bantu yaitu monitoring hasil capaian per bulan, target per bulan, capaian realisasi per bulan, ada kumulatif capaian per bulan sampai dengan bulan yang bersangkutan. Ini yang nanti akan berguna di dalam pengisian SKP. Nah, SKP diawali dari rencana SKP jabatan fungsional yang bersangkutan. Di sini identitas ada di atas, kemudian ada rencana kinerja atasan, ada rencana kinerja yang mandiri individu, ada tiga aspek yaitu kuantitas, kualitas, waktu. Kemudian ada IKI atau indikator kinerja individu yang terkait dengan masing-masing butir kegiatan yang terpilih. Kemudian ada target, jumlah target yang ditentukan baik secara kuantitas maupun kualitas dan waktu. Dari rencana kerja yang sudah dibuat oleh masing-masing GF, kemudian akan berlanjut kepada keterkaitan SKP dengan jabatan fungsional. Di sini kolomnya ada rencana kinerja individu, ada butir kegiatan yang terkait dengan rencana kerja itu, kemudian ada outputnya, apakah laporan ataukah hasil catatan dan seterusnya, ada nilai angka kredit per butir kegiatan. Kemudian setelah dibuat rencana dan keterkaitannya, maka akan dinilai oleh tim penilai angka kredit. Ya, jadi rencana tadi itu dan keterkaitannya akan dinilai oleh tim penilai angka kredit. Apakah rencana yang dibuat itu sudah sesuai atau belum? Setelah diverifikasi oleh tim penilai angka kredit,
kemudian akan direview oleh pengelola kinerja. Jadi setelah dilakukan verifikasi oleh tim penilaian kredit, akan direview oleh pengelola kinerja apakah ini masuk ke dalam direct cascading atau non direct cascading. Jadi di sana ada catatan, kalau misalnya ada perlu diperbaiki, ada catatan perbaikannya. Jika ini tidak masuk keterkaitannya, maka akan disuruh mengganti atau membuangnya oleh pengelola kinerja. Barulah akan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja apakah rencana itu sudah final atau belum. Setelah ditetapkan, barulah dilakukan penilaian di akhir tahun. Tapi secara inbox ini sudah bisa capaian per hari, sudah bisa masuk sampai sebelum di akhir tahun pun dengan inbox kan sudah tahu bahwa sampai dengan hari ini berapa realisasi yang sudah didapat oleh masing-masing jabatan fungsional. Jadi tidak perlu menunggu akhir tahun. Kemudian ada penilaian perilaku kinerja jabatan fungsional. Di sini juga sudah saya siapkan penilaian orientasi pelayanan dan seterusnya. Selama ini kalau menilai aspek perilaku hanya berdasarkan penilaian sesaat, artinya dinilai dan di satu meja di hari itu, tidak dilakukan penilaian secara terstruktur. Yang saya maksud terstruktur adalah di sini di contoh di orientasi saya sudah siapkan saat-saat apa saja yang dinilai berdasarkan Permenpan nomor 821. Orientasi pelayanan itu dinilai dari 5 situasi dengan tersedia jawaban di 7 level di indikator perilaku kerja. Di sini ada syarat level berdasarkan jenjang jabatan. Saya contohkan punya saya, Madya itu masuk di level 4 sampai dengan level 5. Di sini dari hasil itu kemudian pimpinan akan melihat situasi yang terjadi terhadap saya, apakah situasi A ini bisa diberikan jawaban dari level 1 sampai level 7. Saya ilustrasikan jika saya dinilai berdasarkan hasilnya adalah berada di blok merah yang saya tulis bawah ini dengan hasil 19 atau kalau dibagi 5 menjadi 3,8 ini hasilnya, maka nilai akhirnya adalah 85,5. Sementara kalau saya dinilai yang saya sebut dengan standar itu dengan situasi 5 ini dengan hasil 22, maka saya bernilai 4 dan nilai hasilnya dengan rumusan yang ada itu adalah 97,6. Jika saya dinilai yang saya blok hijau dengan total 33 yang saya sebut dengan atas, berarti di atas standar dengan 6,6, maka dengan hasil capaiannya 126,6 ini yang disebut dengan hasil di atas standar. Dari 3 ini, jika pimpinan tidak menilai atau pimpinan menilai berdasarkan ilustrasi ini, jika yang dipilih adalah yang bernilai standar, maka nilainya 9,6 ini secara otomatis akan berpindah di sini. Ini lihat di jendela AD27. Begitupun seterusnya, jika mau menilai terkait dengan aspek perilaku inisiatif kerja, tinggal membuka sheet inisiatif kerja, maka akan muncul sebagaimana di orientasi pelayanan. Ini level syarat levelnya Madya tetap 4 sampai dengan 5. Kemudian pertanyaan situasinya adalah tetap 5 dan level atau indikator beratnya ada 7 level. Ini tinggal memilih yang mana yang mau diberikan kepada si pejabat fungsional yang mengajukan atau yang melakukan kegiatan selama 1 tahun kalender, termasuk bagaimana komitmen dan bagaimana kerjasama. Nah, di sini tadi mungkin saya lupa menambahkan bahwa selain menggunakan manual, ini sudah saya buat program di kolom O sampai dengan V. Ini sudah sebagaimana link-link sebelumnya. Ini sudah saya linkkan. Ini target sesuai dengan di Permenpannya, acuannya seperti apa, kemudian hasilnya seperti ini.
kita bisa lihat tentu di jendela ya. Ini hasilnya 115,6 itu dari mana, 101,4 itu juga dari mana. Konsepnya ini sudah saya buat seperti ini, 109 rupa. Tinggal nanti milih yang mana yang mau dinilaikan, yang dia terendah atau tertinggi atau kira-kira sesuai dengan standar. Itu tinggal ngelingkan di kolom berapa, di baris keberapa, di contoh komitmen ini 101,4, berarti dari sheet komitmen di kolom V baris ke-27. Nih, kolom V baris ke-27. Begitu seterusnya. Kecuali kepemimpinan saya tidak membuat contoh konkretnya sebagaimana di 4 penilaian aspek perilaku tadi. Jadi hanya sampai dengan di kepemimpinan. Kemudian di penilaian kinerja CF dasar ini seperti halnya yang di 21 minus integrasinya tidak ada. Jadi ini yang saya buat sampai dengan untuk 1 tahun kalender, bukan 6 bulan kalender sebagaimana di implementasi di tahun 2021. Nah, di sini ada total angka kredit yang diperoleh juga sudah masuk sebanyak 2,48. Ini diambil dari 2,48 ini dari sheet pengusulan kolom M baris ke-37. Kalau kita tarik mundur sheet pengusulan, ya, sheet pengusulan ini 2,48, dia membulatkan diri menjadi 2,48. Ini diambil dari sini. Ini sudah ngeling ke belakang. Jadi demikian format inbox, atau kalau boleh disebut inovasi inbox yang saya lakukan untuk memudahkan teman-teman dalam membuat pendokumentasian ke dalam logbook dan mengimplementasikan angka kredit dengan mengisi dupat dan membuat SKP yang selama ini menjadi bumerang bagi teman-teman semuanya. Demikian tutorial implementasi inbox yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di inovasi berikutnya.